itu memang guru-guru tahfidz di Alfa Centauri itu juga adalah hafiz 30 juz. Amin. Gitu ya. Nah, itu yang menjadi cita-cita kami, gitu ya. Dan terus terang tim di yayasan termasuk saya misalnya gitu. Ini kan latar belakangnya pendidikan umum, gitu ya. Saya pendidikannya ilmu sains, ilmu teknik, gitu ya. Jelas kompetensi dalam Al-Qur'annya tidak, ya sangat minim, gitu ya. Nah, artinya ya kami harus mencari sumber ilmu yang benar. Mudah-mudahan ini jalan yang Allah tunjukkan bertemu dengan Pondok Quran ini menjadi jalan awal permulaan yang baik, gitu ya. Nah, kemudian ada satu hal yang sebetulnya di luar yang tadi saya sampaikan itu, tapi berkaitan ya. Ada kekhawatiran di kalangan kami ya yang bergerak di pendidikan umum adalah bahwa pendidikan sains teknologi gitu ya, itu di Indonesia itu mulai kerasa bahwa dominasi umat lain itu makin rasa lebih kuat gitu ya. Contoh misalnya di Kota Bandung gitu ya. Nah, jadi secara statistik di Kota Bandung itu jumlah SMA negeri itu jauh lebih sedikit dibanding SMA swasta. Jadi SMA negeri itu di Kota Bandung itu 27 ya. SMA swasta itu lebih dari 100. Lebih dari 100. Nah, kalau dari jumlah siswa ya mayoritas tetap yang paling banyak berarti yang sekolah di SMA swasta. Gitu. Dan fakta ya secara akademik itu SMA swasta itu kualitas terbaik itu masih didominasi oleh SMA yang menggunakan latar belakang agama non-muslim. Gitu. Itu sesuatu yang menjadi perhatian kita. Nah, jadi artinya kita umat muslim pertama sudah anak-anak mudanya sudah mulai banyak yang tidak tertarik dengan Al-Quran, itu jelas kekalahan besar. Yang kedua, sudah meninggalkan Al-Quran, sains teknologi pun ketinggalan gitu. Terus kita di mana gitu kuatnya gitu. Nah, itu yang menjadi terus terang ini kegundahan hati kami gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan ini apalagi ini abad 21 katanya abadnya kolaborasi. Nah, kolaborasi ya antara Alfa Centauri, nanti MOU antara Alfa Centauri, Yayasan Takwa Cerdas Kreatif dengan Pondok Quran, mudah-mudahan menjadi salah satu pintu bahwa Pondok Quran mungkin punya kekuatan, insya Allah punya kekuatan dalam pendidikan Al-Quran. Jelas ini banyak sekali di sini orang-orang yang mencintai Al-Quran, menguasai dan juga mengamalkan sehari-hari. Nah, mudah-mudahan kami di Alfa Centauri itu ketularan itu. Jadi ikut jadi pribadi-pribadi yang mencintai Al-Quran, memahaminya, menghafalkan, dan juga mengamalkan. Mulai dari guru-gurunya, tidak hanya guru Al-Quran, insya Allah nanti guru-guru Al-Quran kami akan menularkan ke guru-guru lain yang guru umum, kemudian tentu saja akan menyampaikannya, mendidik buat anak-anak kami. Gitu. Nah, itu yang kami harapkan. Ya. Kemudian nanti insya Allah kami punya cita-cita sekolah-sekolah Islam itu baik yang umum, yang khusus pendidikan Al-Quran itu bersinergi gitu. Saling menguatkan. Yang kuat di sains, teknologi, memberikan atau mengimbaskan kekuatannya kepada sekolah-sekolah Al-Quran yang mungkin secara sains teknologi itu masih katakanlah kurang. Yang kuat di pendidikan Al-Qurannya mengimbaskan sehingga orang-orang yang di sekolah umum yang katakanlah punya fokus di sains teknologi itu juga punya kecintaan terhadap Al-Quran. Itu jadi harapan kami, mudah-mudahan ini menjadi jalan pembuka yang baik gitu ya. Dan mohon maaf mungkin kalau kami bertamu mungkin kurang adab begitu ya, tidak bawa apa-apa kecuali memang bawa, mudah-mudahan bawa gelas kosong gitu yang siap untuk menampung ilmu. Insyaallah kita siap menyimak taujih dari Ustadz Heri Sabarjan. Mungkin itu saja. Terakhir salam dari seluruh keluarga besar Alfa Centauri, dari Ketua Yayasan, dari seluruh jajaran pengurus untuk keluarga besar Pondok Quran. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullahu khair kepada Bapak Rizdianto yang telah memberikan kata sambutannya. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan kepada guru kita Ustadz Heri Sabarjan Mursi telah berada di tengah-tengah kita semua.
Ahlan wa sahlan Ustaz. Baik, Ustazah yang dirahmati oleh Allah, acara yang selanjutnya adalah uji Qur'ani sekaligus doa yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Heri Saparjan Mursi selaku pengasuh pesantren Pondok Quran. Kepada beliau falyatafaddal masykur. Sebelum itu kita lihat dulu CV beliau. Dan posisi kita mendapatkan yang terbaik di sisi Allah, bagaimana hubungan kita kepada Allah. Sama dengan kita butuh bahagia yang sangat tinggi kepada Allah, maka begitu juga banyaknya interaksi kita dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang Allah izinkan kita di siang hari ini bertemu. Mungkin belum pernah ketemu, ya. Rezeki dari Allah hari ini bisa silaturahim, bisa bertemu. Semoga pertemuan ini terulang di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salam salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan umatnya senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Pertama, terima kasih atas kunjungannya dari Al-Pasanturi yang saya baca mungkin dari para manajemennya, ya Masya Allah. Masalah, pemarhaban, selamat datang. Semoga pertemuan ini pertemuan yang diridhai oleh Allah, pertemuan yang diberkahi oleh Allah. Dan saya mendengar tadi, Masya Allah, harapannya sangat luar biasa kepada kerjasama Pondok Quran dan Al-Pasanturi ini. Semoga ini kerjasama yang muntijah, kerjasama yang Allah berikan sesuatu result yang baik, hasil dan maksud yang sama, dengan tujuan yang sama. Dan semoga pula kita dimaksimalkan kerjasama ini untuk saling menguatkan satu sama lain untuk dakwah di Islam. Sebelum saya masuk ke materi, sesuai dengan tadi Pak Risti ya menyampaikan, menyambung sekali ya apa yang saya dapatkan beberapa waktu ini, luar biasa dari sisi Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah ruhiyah. Kalaulah ruhiyah ini adalah makanan hati kita, maka
jasmani kita butuh makanan yang bergizi, untuk makanan yang seperti buah-buahan ataupun yang sifatnya olahraga fisik. Begitu juga pikiran kita yang harus kita isi dengan berbanyak membaca, begitu juga meningkatkan daya saintifik kita untuk senantiasa menjadi ahli di bidangnya. Banyak Al-Quran selalu berbicara, kalaulah kita tidak tahu, maka tanyalah kepada ahlinya. Seperti itu. Dan Allah mengajarkan kita Al-Quran ini sebagai dasar utama ilmu. Adapun nanti kalau ada santri kita, murid kita yang ahli di bidang teknologi, nuklir, dokteran, usaha, politikus, apapun dia, tetapi dasar utamanya Al-Quran, itulah yang dibutuhkan sekarang di dunia ini. Seperti itu. Nah, ketika saya beberapa kali mengunjungi Turki, Jordan, ataupun di Mesir itu, jadi yang ditingkatkan sekarang ilmu bagaimana Al-Quran ini sebagai dasar utama, baik membacanya, menghafalkannya. Sehingga nanti mereka juga ketika santri anak tersebut kami ataupun keunggulannya di bidang teknologi yang saya sampaikan tadi, maka harapan kita mereka menguasai di bidangnya dan bisa menggerakkan sesuatu yang lebih besar dalam pergerakan Islam ini. Kita berharap seperti itu. Makanya di Stadium General Guru Al-Quran dan dari Al-Fasuntori ini, saya ingin menyampaikan itu. Jadi kalau anak-anak kita yang hebatnya di bidang Quran, maka dikeluarkanlah Al-Qurannya, dan mempunyai cita-cita kedokteran dan sebagainya, maka kita ingin membentuk seperti yang dulu para ulama terdahulu, ya. Ada Ibnu Sina, ada Ibnu Jazm dan sebagainya untuk menguatkan pejuang-pejuang Islam ke depannya, seperti itu. Agar semua pergerakan kita menyeluruh gitu, sambil memutakamil, menyeluruh untuk membantu agama Allah yang mulia ini. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Baik, saya akan menyampaikan beberapa strategi kompetensi Qur'ani. Silakan bisa ditampilkan. Ya, pertama adalah kompetensinya apa? Ya, sehingga apapun cita-cita Anda kita ke depan, karena kita seorang pendidik, ya. Di sini saya lihat ada Pak Rusdianto sebagai General Manager, Masya Allah. Alhamdulillah, Ibu Ani Mulyani, Kepala Unit SMP, Ibu Eka Dewi Sulistiawati, Kepala Unit SD, Ibu Siti Aminah, Kasih Kesiswaan Unit SMA, Bapak Reza Kurnia, IT, dan Bu Nita Kusmayati, People Development. Alhamdulillah, sekali lagi pesantren Pondok Quran. Ya, saya ingin mengisi tentang kompetensi keahlian dalam sebuah pergerakan ke depannya. Bagaimana kita senantiasa Al-Quran ini sebagai dasar utama pergerakan semua bidang ilmu, ya, semua bidang ilmu. Jadi Al-Quran. Saya selalu menyampaikan ke santri saya, hampir kurang lebih di sini ada 500 santri, Pak Rizli. Jadi ada 500 santri yang menghafal Quran. Tapi saya bilang silahkan nanti setelah keluar dari pesantren ini, kalian mempunyai cita apapun itu yang mendatangkan kemaslahatan, kebermanfaatan, maka difokuskan untuk mencari itu. Tapi ingat, kata saya bilang, Ustaz hanya berpesan bagaimana Al-Quran itu selalu dalam hati kalian. Ya. Karena ruhiyah utama, jiwa raga kita itu Al-Quran. Ketika saya mendatangi benteng Konstantinopel yang diputuhkan oleh Muhammad Al-Fatih, bagaimana beliau mendidik para prajuritnya itu, jundi-jundi itu dengan Al-Quran. Saya ke Masjid Ulu Jami itu di Bursa, di kota Bursa. Ternyata sebelum mereka menaklukkan Konstantin, yang kurang lebih kalau kita pakai bus itu kurang lebih perjalanannya 2 jam sampai 4 jam kalau tidak macet seperti itu. Nah, di sana di Masjid Ulu Jami itu ternyata ada ulama besar yang mengajarkan Quran sebelum mereka menaklukkan Konstantinopel sekitar 20-30 tahun sebelum 1453 Masehi. Kan mereka menaklukkan 29 Mei
1453 Masehi. Nah, kita ingin membentuk kita maupun anak-anak didik kita dengan Al-Quran seperti itu. Nah, ternyata pada saat itu ada seorang ulama yang namanya Imam Al-Jazari. Imam Al-Jazari inilah yang murid-muridnya dan beliau mengajarkan pasukan Muhammad Al-Fatih ini untuk menaklukkan Konstantin. Dimulai pengajaran itu di tahun 1430 Masehi. Karena kan lama tuh, 1430 Masehi ditaklukkan 1453 Masehi. Itu lama intervalnya. Di persiapan generasi-generasi terbaik itu dalam Al-Quran ternyata. Ada yang menghafal Quran 10 juz, 20 juz, 30. Ada yang betah bersama Quran dari pagi sampai sore. Karena madrasahnya biasanya ada yang pagi, ada kelas pagi, ada kelas sore. Itu diajarkan wudu, diajarkan sholat, diajarkan apa. Itu ketika mereka berusia 10 sampai 20 tahun. Pas ketika mereka berusia 20-30 tahun sampai 40 tahun itu, mereka berangkat menuju Konstantin yang jumlah pasukan Muhammad Al-Fatih itu ada beberapa riwayat menjelaskan yang saya dapatkan 250.000 pasukan. Masya Allah, banyak, luar biasa untuk memenangkan Islam pada saat itu. 250.000 itulah ditanya Muhammad Al-Fatih, siapa di antara kalian yang tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid? Karena ketika di masjid otomatis bersama Quran. Gitu. Ternyata 250.000 orang itu tidak pernah sedikit pun meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Ditanya lagi, siapa di antara kalian yang tidak pernah meninggalkan sholat rawatib, sholat sunnahnya, qobliyah dan ba'dah? Ditanya lagi, ternyata yang berdiri setengahnya, 50% dari pasukan Muhammad Al-Fatih. Maknanya yang tidak pernah meninggalkan sholat rawatib. Ditanya lagi, siapakah yang di antara kalian yang tidak pernah meninggalkan sholat malam, sholat tahajud? Yang berdiri hanya pada saat itu pimpinannya, yaitu Muhammad Al-Fatih. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atuftahanna Konstantiniyah. Falani'mal jais dalikal jais." Bahasanya falimal amiruha, falimal jais dalikal jais. Kama qala Rasulullah SAW. Akan ditaklukkan kata Rasulullah Konstantin. Pada saat itu pemimpin yang terbaik adalah pemimpinnya. Dan pada saat itu pula tentara yang terbaik adalah tentaranya. Makanya dengan amalan ruhiyah bersama Al-Quran tadilah mereka bisa menaklukkan yang ribuan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun nggak pernah tertaklukkan Konstantin itu. Barulah dengan kekuatan Quran, ternyata mereka para penghafal Quran. Saya baru tahu kemarin, ketika saya 2 bulan di Turki membawa santri-santri dengan PKI internasional bulan Maret April. Saya pelajari itu, Masya Allah. Kenapa orang kok bisa seperti ini, bisa menaklukkan? Karena dengan Al-Quran. Yang tidak ada lagi itu kuncinya Al-Quran. Saya dapatkan dari guru saya, Syekh rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan seperti itu. Disampaikan di depan Masjid Ul Jami itu, Masya Allah, ya. Gimana kalau kita bisa jauh dari Al-Quran, gimana kita mau bisa menaklukkan, bagaimana kita memenangkan Islam ini seperti itu. Sementara Islam ini suatu yang sangat luar biasa, kembali dengan Al-Quran. Makanya kata Imam Isa As-Sa'rawi, ya, seorang ulama, Syekh Isa As-Sa'rawi menyampaikan, wa man aradad dunya fa alaihi bil Quran. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil Quran. Wa man aradad dunya wal akhirah ma'an fa alaihi bil Quran. Kayak seperti itu. Jadi barang siapa yang menghendaki dunia, maka hendaklah dia dengan Al-Quran. Barang siapa yang menghendaki akhirat, maka hendaklah dia dengan Al-Quran. Barang siapa yang menghendaki dunia dan akhirat, dalam dirinya masing-masing, selamat dunia akhirat, maka hendaklah dengan Al-Quran. Nah, kita ingin Quran ini semakin jaya, semakin menguatkan kita dalam perjuangan kita. Semoga dengan kebersamaan ini antara pesantren Pondok Quran dan Al-Santri, semoga Allah berkahi perjuangan kita dan ridhoi perjuangan kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan lanjutkan. Nah, ini kompetensi awal yang kita usahakan adalah kombinasi dari pengetahuan, keterampilan serta talenta setiap individu sehingga mampu meningkatkan performanya dan mampu memberikan kontribusi serta kebermanfaatan bagi keberhasilan ini. Ini adalah posisi seorang mukmin, ya. Kompetisi yang harus dimiliki mukmin itu berbagai macam talenta yang harus dimilikinya, performanya harus kuat. Kontribusinya apa dan kemampuannya apa, sehingga beliau memberikan atok yang kuat, yaitu kontribusi yang kuat untuk dirinya, keluarganya maupun agama yang mulia ini, serta negara kita yang kita cintai. Lanjut. Kemudian berikutnya adalah
ini kompetensi Qur'ani, yaitu surah Al-Baqarah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa likulli wajhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Jadi Bapak dan Ibu yang saya cintai, yang saya muliakan, bahwa kita perlu berlomba-lomba semua dalam kebaikan, ya. Tapi memang punya kompetensi yang unggul dalam setiap jiwa raga kita, dalam perbuatan apa yang bisa kita lakukan untuk diri kita maupun keluarga kita, serta amal Islami yang bisa kita lakukan. Di mana saja kamu berada, kata Allah, pasti Allah mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, kita ingin kompetensi Quran ini dimiliki semua ananda kita yang belajar Quran maupun belajar apa saja, sains, teknologi, mereka harus punya kompetensi Quran. Bacaan Quran bagaimana? Bacaan Qurannya bagus, tentu gurunya harus bagus dulu, gitu seperti itu. Nggak mungkin bacaan anak-anak tiba-tiba bagus, sementara guru tidak terikuti dengan bacaan baik dan benar. Nah, saya di sini di pesantren ini semua guru saya wajibkan menghafal Quran, ya. Walaupun hanya juz 30 seperti itu. Tapi konteksnya adalah mereka punya apa halaqah Quran gitu, biah-biah Quran seperti itu. Berikutnya yang yaitu apa strategi berikutnya, yaitu harus mempunyai, kita melaksanakan 7T di sini, ya. Para asatid, ustazah, ustaz dan ustazah yang dimuliakan oleh Allah. Pertama adalah interaksi bersama Qurannya apa? Pertama tahsin. Nah, tahsinu tilawah. Pembacaan bagus bacaannya. Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah 121 itu, ini alladzina atainahumul kitaba yatluna haqqa tilawati. Nah, di haqqa tilawati itu harus benar banget bacaannya, sehingga benar kuat bacaannya, karena konteks kita belajar Quran pertama itu harus tahsin tilawah, tajwid benar. Saya ketika talaki dan syekh di Jordan pertama dan kedua itu, beliau menyampaikan bagaimana huruf demi huruf harus benar bacaannya. Disiplin dengan satu huruf sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man qara harfan min kitabillah, barang siapa membaca satu huruf saja dari Al-Qur'an, maka baginya kebaikan, dan kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Banyak kebaikannya. Itulah tahsin. Jadi memang benar sebenarnya bacanya. Kemudian yang berikutnya tahfidz, menghafal. Nah, menghafal ini Bapak dan Ibu, para asatid ustazat yang dimuliakan oleh Allah, ini kemampuan sesuai dengan kemampuan. Memang tidak bisa dipaksakan. Coba sekarang ada yang selesai 30 juz di sini kan? Ada kan? Nah, ketika kita mampu untuk menghafal Quran tersebut, di sini juga seperti itu. Nah, di ruangan ini, di mana saja, mungkin di MPQ 3, di MPQ 2, MPQ 1, itu semuanya menghafal Quran. Kita ingin menghafal Quran yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzi ya yatsluna. Mereka yang membaca Al-Quran wa aqamas shalah, dan mendirikan salat. Kemudian wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Ini surat Fatir ayat 29. Mereka baca Quran, mereka aqamus shalah, mendirikan salat. Kemudian yang ketiga adalah mereka yang senantiasa menginfakkan sirra wa alaniyah, kata Allah, mereka berharap tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak pernah rugi. Masa kita ini para penghafal Quran. Berikutnya adalah tadabbur. Tadabbur Muhammad afalai tadabbaruna Qur'ana amala qulubin aqfaluha. Ini kita melaksanakannya dengan berusaha bagaimana ananda baca Quran dengan terjemahannya. Karena minimal tadabbur itu paham apa yang dibaca walaupun hanya terjemah. Nanti kalau diikuti dengan ilmu ma'ani, ilmu mantik dan sebagainya, itu beda lagi. Berarti penguatan di sisi bahasa ataupun beberapa bahasa Arab yang harus dipahami. Berikutnya adalah ta'lim. Nah, di sini kita ta'lim, berusaha bagaimana cari ilmu agar darajat, minkum darajat, naikkan derajat kita di sisi Allah. Berikutnya tilawah. Nah, ini di sini ada berbagai variasi tilawah, Bapak dan Ibu. Ada yang tilawahnya 1 hari 1 juz, ada yang tilawahnya 1 hari 3 juz, 10 hari khotam. Ada yang tilawahnya 1 pekan khotam, ada yang tilawahnya 10 juz 1 hari, berarti 3 hari khotam, 3 hari khotam. Di sini seperti itu. Ada pembagian-pembagiannya. Tinggal dipilih saja mau khotam yang mana, sehingga malaka tulisannya terbiasa dengan lisannya dengan tilawah tersebut. Berikutnya adalah berinteraksi dan mengamalkan Quran, ta'amul. Ini yang memang kita berusaha, salah satunya anak-anak ke masyarakat dengan memberikan
baksos dan lain sebagainya, kita usahakan untuk membuat strategi-strategi Qur'ani yang harus kita lakukan. Ini yang disampaikan oleh beberapa ulama yang kita simpulkan dalam bentuk strategi Quran, interaksi bersama Quran. Berikutnya adalah, nah, kompetensi ini yang terakhir ingin saya sampaikan, kita ingin menggabungkan di sini penguatan setiap santri, khususnya di pesantren Pondok Quran Boarding School ini ada knowledge di sini, bagaimana begitu kemampuan, kemudian performance-nya, experience, leadership, dan potensial. Nah, di sini kita punya moto Qur'ani, khuluqi, dan qiyadi. Qur'ani itu apa? Yaitu mereka baca Qur'an yang baik dan benar, karena sudah guru-guru sudah punya sanad, maka harus baik dan benar bacaannya. Sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Yang kedua adalah Qur'aninya dari sisi menghafalnya. Nanti anak, kalau misalnya di kita itu menghafal 1 juz, belum boleh ke juz berikutnya dengan metode eskolan, kalau belum mungkin. Maksudnya kuat hafalannya. Harus ditasmikan dulu di depan, harus dibacakan dulu di depan, harus diujiankan dulu, baru pindah ke juz berikutnya. Sampai 3 juz begitukan lagi. Sampai 5 juz gitu lagi. Terus saja. Nah, sehingga mereka punya bekal ketika pulang, biasanya pulang ke rumah masing-masing itu, ataupun pas Ramadan, mereka jadi imam. Ya, rata-rata santri kita, alhamdulillah, di daerah-daerah masing-masing, daerah mereka pulang masing-masing, di kompleknya mereka jadi imam, khususnya yang SMA, untuk dibacakan ketika tarawih ataupun sholat 5 waktu, seperti itu. Terutama sholat jahar. Itu yang kita lakukan. Nah, satu lagi berikutnya selain Qur'ani yang sifatnya membaca yang bagus, hafalan, berikutnya adalah khuluqi. Kita tahu kondisi akhlak yang kuat itu menguatkan ananda ke depannya untuk menjadi uswah yang terbaik di masyarakatnya. Dalam memberikan contoh bagaimana khuluqi, akhlak yang benar itu, sebagaimana Rasulullah SAW, innama bu'ithu, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka kita membuat potensi itu kepada santri-santri. Yang terakhir yaitu qiyadi. Qiyadi ini leadership yang kuat. Yang tadi kita yang tengah, qiyadi ini untuk leadership, agar apa? Semakin orang bisa leadership, semakin banyak manfaatnya. Seperti itu prinsipnya. Semakin banyak kuat leadership-nya, maka itu bisa dibentuk, kita bimbing, kita bina, agar kedepannya mereka sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dan dididik dengan bentuk bagaimana mereka menjadi imam di daerah mereka masing-masing. Itulah beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang ruhiyah Qur'ani ini, penting bagi kita semua untuk mendidik anak-anak kita, terutama kita sebagai guru. Kata Rasulullah SAW, innama bu'itsu mu'aliman, sesungguhnya aku diutus sebagai guru. Nah, guru ini bagaimana menjadi orang-orang yang senantiasa semakin dekat dengan Al-Quran. Dan saya pelajari, memang guru-guru yang dekat dengan Al-Quran sebagai potensi kekuatannya adalah di samping mereka kuat ruhiyahnya, juga mereka kuat dari wawasannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk awalan ini. Ada diskusi, ya boleh silakan. Mungkin sebagai kebersamaan kita di siang hari ini untuk penguat nilai-nilai Qur'ani, baik di Pondok Quran sendiri kita terus memperbaikinya maupun di Sentori. Barakallahu fikum jami'an. Silakan. Alhamdulillah, jazakumullahu khair pada Ustaz Heri Sabarjan Mursi yang telah memberikan nasihat-nasihatnya. Acara yang berikutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan Ustaz-ustazah yang mau bertanya kepada Ustaz. Silakan. Boleh dipakai. Apa ini? Mikrofon. Atau mungkin
Ustazah ini mau bertanya. Oh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena belum ada yang berminat untuk bertanya, jadi saya mendahului ya. Ya, silakan. Menjaga semangat anak-anak atau siswa ya, baik itu siswa SMP ataupun yang siswa SD itu memang sangat bervariasi tergantung latar belakang keluarga mereka gitu. Iya, betul. Kalau mereka sudah ada motivasi yang ditanamkan oleh keluarga, itu mungkin kita tidak terlalu kerepotan dengan bagaimana membimbing anak-anak itu sendiri. Nah, sekarang ketika mereka itu anak-anak kurang support dari keluarganya, di samping itu kita punya tugas untuk mengawal anak tersebut untuk supaya semangatnya stabil, kemudian kemampuannya juga harus baik dalam hafalan maupun juga dalam hal bacaan. Nah, jadi pasti mungkin Pak Ustadz juga dengan ustadz-ustadz yang lain mungkin mendapatkan ada siswa-siswa yang kemampuannya bervariasi. Betul. Nah, ini saya mohon ilmunya Ustadz, bagaimana untuk supaya pertama menjaga semangat anak-anak, yang apalagi kalau dalam dalam situasi Zoom seperti ini. Oh, masih Zoom? Masih ya, sebagian. Oh. Jadi kadang kita Zoom, kadang kita pertemuan tatap muka terbatas. Anak itu mungkin membaca ya, tapi mungkin di samping itu juga dia matanya lidik-lidik membuka Al-Quran dan sebagainya. Nah, ini kan butuh menciptakan kesadaran kepada anak itu sendiri. Bagaimana bahwa Al-Quran ini bukan sebatas pelajaran, tapi juga memang lebih dari itu, lebih dari sekedar kebutuhan yang memang harus kita jaga. Mungkin Ustaz mohon ilmunya bagaimana secara teknis ya. Kalau mungkin secara teori tadi mungkin kita bisa sampaikan, tapi ada hal-hal teknis mungkin tips-tips yang bisa kita arahkan kepada mereka, terapkan kepada mereka supaya kita juga mungkin tercerahkan, karena biasanya dari teori yang global kepada teknis itu lebih mudah diaplikasikan yang teknis itu. Ya. Mungkin gitu Ustaz, jazakallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang konteks ketika kita mengajarkan variasi ataupun dengan latar belakang orang tua dan anak yang berbeda-beda, ini suatu unik yang sangat harus kita lakukan karena kita sebagai pendidik gitu ya, jiwa pendidik yang harus kita ayomi bersama-sama. Saya ingin menyampaikan aja di sini di tempat kita ini berusaha bagaimana membuat awalan pertama, yaitu bagaimana mendeteksi bacaan terlebih dahulu, yaitu kompetensi bacaan mereka dipasmenteskan, dites masing-masing grade apa yang mereka miliki, itu yang pertama, sehingga bacaan-bacaan itu terdeteksi oleh gurunya. Oh, ini grade A, ini B, C, dan D. Nah, jadi kita kelompokkan. Begitu juga nanti setelah bacaan, baru kita akan berpengaruh kepada hafalan. Karena santri yang selama ini bacaannya berat, itu nggak mungkin menghafal. Berat, nggak mungkin. Iya. Dan juga mereka grade D, grade C, pasti sulit menghafal. Nah, makanya kita harus mendidik anak-anak ini bagaimana yang grade C dan D ini yang berat sekali, kita pindahkan ke grade B atau grade A, agar mereka dalam 6 bulan bisa baca Quran. Itu yang pertama. Setelah itu, mereka baru kita arahkan untuk menghafal. Itu teksnya di lapangan seperti itu. Ya. Berikutnya, kalaulah memang anak ini kita didik dalam session hafalan Quran, maka kita harus mengetahui juga, kalau orang tua kan pengennya anak saya hafid Ustaz, gitu, hafid. Tahu-tahu kan kemampuan anaknya nggak jauh, gitu.
Bahkan orang tuanya juga nggak bisa baca Quran gitu, seperti itu. Ini kan konteks memang tantangan kita. Nah, saya mempelajari kemarin di beberapa tempat, salah satunya perbandingan dari tempat kami itu di Al-Wildan, Jakarta. Itu lagi trennya di Jakarta, sekolah tuh Al-Wildan semua. International School. Nah, itu mereka sama yang pernah kita yang sekarang kita lakukan, bagaimana mereka menghafal Quran diberikan pemahaman terlebih dahulu. Contoh, kami memberikan pemahaman di sini, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, itu menghafal Quran akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Itu. Berikutnya selain mahkota akan memberikan jubah kemuliaan. Mahkota lebih terang daripada matahari dan bulan, jubah kemuliaan. Siapa yang mau? Itu dipahamkan terus. Dipahamkan terus sehingga anak-anak itu mau usaha untuk menghafal, ingin memberikan hadiah. Walaupun memang berpisah, karena di sini boarding. Misalnya, berpisah tapi kasih semangat terus oleh gurunya. Dan itu evaluasi kita alhamdulillah bisa berhasil selama mereka paham apa yang mereka lakukan, termasuk mau SD, mau SMP bisa seperti itu. Makanya dulu SD kita itu bisa menyelesaikan 30 juz kelas 4 SD. Ya, 30 juz untuk karena apa? Karena dipahamkan terus. Dipahamkan terus keutamaan menghafal Quran seperti apa. Nah, hanya kondisi kadang-kadang ketika berhadapan dengan orang tua yang di rumahnya tidak mendukung sama sekali, yang anaknya yang penting sekolah, itu salah satu bentuk kita mendidik ataupun kita mengajak orang tuanya, ya kita mengadakan fasilitas setoran hafalan untuk orang tua. Ataupun mengadakan fasilitas bacaan Quran talaki. Ataupun mereka ingin belajar Quran, kalaupun nggak bisa sama sekali, maka kita berikan kelas belajar Quran, Iqra, kelas Iqra. Nah, nanti ke depannya ketika mereka kita fasilitasi itu, mereka akan merasakan kan semuanya atas pemahaman terlebih dahulu nih. Paham, kemudian dia bisa ikhlas mau baru berusaha mengamalkan. Sehingga kita mengajak seperti itu, nggak tiba ujung-ujung mengajak, tapi dipahamkan terus. Alhamdulillah sekitar setahun, 2 tahun ada orang tua yang ikut setoran hafalan, semangat belajar. Walaupun belajar Qur'annya juga masih lambat, tetapi efeknya ke anaknya, kasih semangat deh. Nah, ketika orang tua tersebut semangat, kita sentuhnya dari orang tua, maka orang tua tersebut mengajak kepada anak-anaknya memberikan semangat dengan hafalan Quran. Nah, kita di sini seperti itu. Terakhir, ketika sudah posisi orang tua komunikasi yang kuat, kemudian orang anaknya dikasih semangat, kita buat lingkungan di pesantren. Bahwa lingkungan pesantren itu setiap pada asar ada tasmi'. Quran minimal 2 halaman. 2 halaman ada tasmi' Al-Quran dari anak-anak digilir. Akhirnya kan mereka terpacu tuh untuk merojaah, untuk mengulang hafalan, untuk apa? Kok teman saya bisa, saya nggak bisa. Jadi mereka semangat tuh ketika tampil di depan. Itu bi Al-Qur'ani namanya. Bi Al-Qur'an yang harus kita bentuk sehingga mengajak fastabil khairat, mengajak kompetensi anak-anak tersebut untuk tasmi' hafalan Qur'annya. Dan ketika mereka dibentuk lingkungan seperti itu, akhirnya ya yang awalnya mungkin semangatnya hanya 20%, 30%, sekarang alhamdulillah santri sudah sampai 70-80% sesuai dengan target yang dicanangkan oleh pesantren. Begitu yang kita lakukan di sini sehingga mereka sudah dipahamkan melalui gurunya terlebih dahulu. Memang gurunya juga harus ditalakikan bacaannya, diterima setoran hafalannya. Bahkan rata-rata di sini guru-gurunya sudah selesai 30 juz Al-Quran, merojaahnya diperhatikan, ilmu-ilmu yang lainnya diperhatikan. Itu yang bisa kami lakukan di sini, sehingga efeknya kepada santri maupun orang tua santri yang bisa kita ajak kerjasama untuk penguatan hafalan Quran. Seperti itu. Sehingga ada yang tasmi' kemarin anak kelas 4, kelas 1 SMA kita sebut di sini kelas 4. Itu kemarin tasmi' 25 juz. Dari pagi sampai malam, sampai bilang ya sore lah gitu ya, 25 juz baca bisa seperti itu tanpa ya tasmi' sekali duduk bahasa kita seperti itu. Nah, alhamdulillah bisa. Bulan depan ada yang tasmi' 30 juz lagi. Anak SMA itu. Anak SMA, anak didik kita yang bisa tasmi' 30 juz. Biasanya kalau 30 juz, kalau 25 juz kemarin sampai malam, biasanya kalau 30 juz menjelang subuh selesai seperti itu. Terus saja begitu. Begitu, Ustaz? Nah, wa'alaikum. Semoga ada. Alhamdulillah. Ya. Kalau boleh ada satu lagi dari akhwat.
Mau bertanya? Atau boleh sepuasnya juga? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Effendi, bertugas di SMA sebagai guru tahfidz SMA. Ahlan Ustaz, silakan. Setelah terpantik tadi oleh sahabat kita Ustadz Mikdad, yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana cara meracik kurikulum di sini sehingga bisa tergambar targetannya tahfidz itu porsinya seperti apa gitu ya. Karena memang mau tidak mau kurikulum itu berefek pada tingkat keberhasilan dalam pencapaian. Apakah di sini Quran dituntaskan dulu atau semuanya berjalan begitu dengan pelajaran yang lain simultan begitu ya? Nah, atau satu-satu dituntaskan dulu kemudian dicapai yang lainnya setelah Quran itu mantap terlebih dahulu gitu ya. Mungkin kalau dari kami sebagai gambaran ya karena umum maka berjalan semua kurikulum itu ya semuanya berjalan begitu ya. Sehingga mungkin kalau dibilang porsi berapa persen gitu ya dari yang ingin dicapai dari kurikulum itu di bidang tahfidz ini, saya kira mungkin tidak sebesar yang ada di sini begitu ya. Berapa juz Ustaz kira-kira? Kalau di kami SMA 3 juz ya dalam 3 tahun. Dalam 3 tahun, berarti Ya. 1 juz 1 tahun. Targetnya seperti itu. Mungkin. Tidak juga ya. Setoran lari gitu ya mungkin ya. Ujiannya kalau selama 3 tahun itu setelah itu ada ujian? Ada ujian di akhir. Berapa juz? 3 juz itu. Nah, terus gimana capaiannya? Saya kira masih minim ya. Berapa persen mungkin Ustaz? Iya, masih di yang bawah bisa tasmi 3 juz. Iya. Oke. Masih di bawah 30%. Nah, itu bagaimana Ustaz cara meracik dengan kurikulum yang ada begitu. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Ya, terima kasih Ustaz Rahmat. Kita di sini pertama metode yang kita gerakkan, yang kita jalankan pertama metode membaca. Alhamdulillah kita punya metode sendiri, metode Taqiyah. Nah, itu kurang lebih saya merintisnya dari tahun 2013, berarti sekitar 8 tahun yang lalu. Alhamdulillah sudah diperbaiki terus, perbaiki terus. Kedua, kita punya metode menghafal, namanya metode askolan. Itu baru 2 tahun, 3 tahun terakhir, saya dengan asatidz yang ada di sini, Ustaz Salahuddin, membuat bukunya. Itu. Nah, dari buat buku tersebut adalah kompetensi utama yang harus dimiliki santri, bagaimana mereka bisa menghafal Quran, membaca terlebih dahulu, dan menghafal, seperti itu. Kalaulah tadi Ustaz tanyakan bagaimana, kalau mereka, kita ada pilihan di sini. Jadi mereka kalau ingin reguler, ingin membersamai Al-Quran, ya, dalam artian bisa belajar yang lain, maka masuk program reguler. Di sini targetnya sesuai dengan kemampuan mereka, kita berikan tadi namanya metode askolan. Ada yang 1 tahun 30 juz, mungkin kan beda-beda apanya. Ada yang 2 tahun 20 juz mungkinnya, ada yang 3 tahun 30 juz mungkinnya, sesuai dengan grade tadi. Kita berikan karena metode askolan yang kita berikan, yang kita buat itu metode mungkin namanya. Metode kuat hafalan seperti itu. Nggak boleh ngejar selesai setoran, tetapi ngejar mungkin baru boleh lanjut ke juz berikutnya, lanjut ke surat berikutnya. Nah, disitulah kita ingin membersamai santri yang bisa dalam reguler tersebut. Mereka belajar IPA, belajar IPS, silahkan. Seperti itu. Ada satu lagi, tadi misalnya Ustadz, bagaimana ada yang mencapai target, kita tergantung orang tua dan anaknya. Ada orang tua dan anaknya, Ustadz, kami nggak butuh akademik. Kami nggak butuh apa, kami ingin Quran aja. Kayak kita namanya kelas khusus di sini. Jadi menghafal Quran aja, ada yang seperti itu. Dan itu banyak. Mungkin juga di sana kalau ditanya juga ada seperti itu. Anak saya mah nggak perlu lagi belajar akademik, kata bapaknya. Ya, yang penting Quran aja lah. Ya, nggak usah lagi diajarkan ekonomi. Bapaknya juga udah ahli ekonomi, udah ahli bisnis, udah kaya raya, kayak gitu seperti itu. Bapaknya juga bilang kayak gitu. Yang penting anak saya bisa menghafal Quran aja. Ada yang seperti itu. Kita masukin kelas khusus. Akhirnya selesai 30 juz.
230 juz tersebut ada yang setoran aja. Jadi dalam metode ini kita buat di toko khusus itu ada dua metode. Metode khotam 1, khotam itu store buang lah bahasanya teh. Store terus saja sampai 30 juz, nanti baru ngulang mungkin murojaah seperti itu. Ada yang seperti itu. Ada yang kedua yang sifatnya metode sekolah tadi. Mereka tidak bisa menganjurkan ke juz berikutnya, harus bisa dia tasmikan, tasmik 1 juz, kemudian nanti tasmik 3 juz, intervalnya seperti itu. Kemudian tasmik 5 juz, 10 juz. Ya, sampai mereka bisa tasmik 30 juz. Itu metode yang sekolah yang ada di kita seperti itu. Nah, teknis-teknis itu kita lakukan di lingkungan kita, ya, sehingga sampailah mereka ada yang kelas yang untuk hafalan itu namanya kelas mutkin, ya. Tadi ada yang alhamdulillah sudah berjalan, ada yang tasmik 10 juz, 15 juz, 20 juz dalam waktu 3 bulan ini. Dan kelas mutkin itu dikhususkan yang sudah selesai setoran hafalan 30 juz. Itu saja. Ya. Jadi bagaimana kita membuat metode-metode itu, akhirnya ada orang tua yang inginnya anaknya setoran hafalan selesai saja, ada orang tua, Ustaz, anak saya pengen mutkin walaupun hanya 5 juz, kita fasilitas itu. Dan makanya kita muncullah metode askolan namanya. Askolan ini alhamdulillah sudah terbukti, sudah teruji, dan kita berjalannya dengan dua metode tersebut di santri-santri kita. Gitu, Ustaz. Afwan. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh silakan. Supaya memancing ibu yang mau nanya, tapi mungkin boleh, silakan. Saya yang bertanya. Mohon maaf, Ya, betul. Ya kalau terima makan bakso mungkin saya nambah gitu. Iya. Saya juga bertanya gitu. Menindaklanjuti pertanyaan yang tadi, alhamdulillah tadi saya dapat 2 poin dari jawaban tadi. Yang pertama adalah membangun motivasi, yang kedua teknis untuk tasmi secara berkala. Walaupun mungkin di anak-anak itu tidak langsung ke per juz, mungkin per surat gitu ya. Lebih disederhanakan lagi goalnya. Per halaman, Ustaz, biasanya. Oh, per halaman. Ya. Kalau di surat-surat pendek mungkin lebih ke per surat mungkin. Ya, bisa karena seperti itu ya. Nah, karena ini juga mungkin saya mewakili teman-teman yang karena di masa pandemi ini alhamdulillah jadi kegiatan itu menjadi lebih berkah. Mungkin paginya itu ngajar via Zoom, kemudian siangnya ada anak-anak bimbingan di madrasah begitu. Nah, jadi pada saat kita mengajarkan membimbing hafalan, dalam membimbing hafalan pun kita terapkan ada 2 cara. Yang pertama kita bimbing secara per kata sehingga anak itu hafal per ayat. Kemudian kita juga mencoba supaya anak itu mampu untuk menghafal mandiri. Ya. Nah, kemudian pada saat anak itu sudah hafal, memang hafal panjang pendeknya bagus. Kemudian si tajwidnya juga tergantung durasi membacanya. Cuma di sini ada kekhawatiran saya pada saat si anak ini membaca terlalu cepat, Ustaz. Ya. Ini kan tadi ada memutkinkan ya. Jadi maksudnya bagaimana tips supaya anak itu, karena kalau anak itu sudah hafal misalkan, karena ada beberapa anak yang hafalnya misalkan dari Al-Mursalat kemudian ke Al-Insan terus dia sudah hafal misalkan Al-Mursalat, tapi bacaannya ya cepat gitu. Iya. Ya, tidak pakai nada, tidak. Nah, maksudnya ingin memutkinkan tapi supaya tidak mematahkan semangatnya kan. Oh. Karena si anak itu kadang dia pengen cepat udah beres, kalau musuh pengen terus. Nah, maksudnya supaya dia semangatnya juga terus kita kawal, tapi mungkin gitu loh, supaya kita tidak kehilangan mubazir waktu juga saat kan, karena anak sudah hafal nanti pada saat dia harus mengulang lagi mungkin itu harus ya nanti anaknya malas, kemudian nggak mau, kemudian tidak semangat lagi menghafal. Itu mungkin ini lebih kepada teknis, Ustaz. Ya, bisa kalau Ustaz. Ya, mungkin saya tanggapi saja ya. Di sini salah satu memberikan motivasi kepada anak dalam sisi menghafal. Memang rata-rata cepat-cepat anak-anak tuh. Ini memang tugas kita sebagai seorang guru, sebagai seorang ustazah yang mendidik anak-anak itu untuk membentuk hafalannya tadi. Ya.
yang mungkin dulu kita sebelum ada metode askolan ini, Ustaz, kita metode seperti biasa saja. Selesai hafalan baru murojaah. Nah, semenjak ada harapan dan keinginan dari guru-guru dan orang tua yang memang Ustadz ini selesai 30 juz kok nggak bisa tasmi 1 juz juga. Ini ya permasalahannya seperti itu. Akhirnya muncullah metode askolan ini yang kita buat. Ya, bagi anak-anak yang tidak mengejar hafalan selesai, tapi dia mungkin kelas SMA, SMP itu rata-rata ada yang selesai minimal 5 juz mungkinnya kalau 3 tahun. Ada yang tasmi sudah 10 juz. Ya rata-rata 5 juz awal, 5 juz akhir. Itu bisa mereka lakukan karena kita punya agenda namanya disebut ijazah. Ijazah itu syahadah yang kita berikan prestasi lah gitu. Bahwa mereka kalau sudah bisa 5 juz mungkin dikasih hadiah ini, kasih hadiah ini, kasih hadiah ini. 10 juz mungkin kasih hadiah ini. Nah, itu mereka terpacu motivasi mereka. Dan pada saat itulah saya turun setiap pekan kepada santri-santri saya di Banat, di Banin, di Ikhwan Akhwat ini. Saya mengajarkan langsung tahsin bagaimana bacaan yang benar bitilawah yang sifatnya murotal. Saya sampaikan, jangan tata aja, jangan terburu-buru. Karena terburu itu kebiasaan syaitan. Tata aja minasy syaitan. Dan ketika kita ingin setoran hafalan kepada guru kita harus tartil, saya bilang kayak gitu. Itu disampaikan terus. Ya, bahasanya terus-menerus, nggak pernah bosan. Karena memang anak-anak tuh suka rata-rata tabiatnya pengen cepat. Jangan sampai anak saya juga seperti itu. Kecuali anak saya yang kedua itu yang karena sudah punya sanad. Jadi karena diajar Syekh masih langsung, jadi ya bacaannya juga istilahnya itu kalau membaca Quran ya sesuai dengan arahan Syekh. Dan arahan Syekh kita sampaikan bahwa kepada santri setiap pekan itu bacanya harus tartil benar, satu huruf harus benar makhraj sifat hurufnya. Mulai itu hati-hati mereka. Ya, misalnya wal mursalati urfa. Surat Al-Baqarah misalnya innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Itu di huruf-hurufnya diperbaiki. Ketika mereka disiplin dengan huruf tersebut, lihat bacaannya, tartil itu. Enggak bakal terburu. Begitu juga hafalan. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Itu akan terbiasa mereka. Nanti kalaupun hadar, kalau anak-anak kan cepatnya nggak tahu panjang pendeknya ataupun gunahnya. Tapi nanti kalau sudah terbiasa dengan setoran makhrajul sifat huruf yang benar, kita didik dengan talaki, ya berhadapan dengan guru-guru, khususan guru yang sudah punya sanad, maka nanti kalau misalnya hadar, saya sampaikan seperti itu. Kalau nanti mau cepat silakan, tapi udah terbiasa dengan tartil tadi. Akhirnya ketika kita dengar bacaannya cepat, ya mereka gunahnya tetap jalan, makhraj sifat hurufnya sudah bagus seperti itu. Nah, itu perlulah kita talakikan bacaan maupun talakikan hafalan, itu kita usahakan mengingatkan terus-menerus, Ustaz. Jadi untuk apa cepat-cepat? Justru cepat-cepat bisa berubah arti kalau memang nggak tahu makhraj sifat huruf. Dengan menyampaikan terus-menerus seperti itu, ya akhirnya mereka juga akan lebih paham, memahami bahwa bertanya sendiri mereka, gimana Ustaz bacaan saya hari ini seperti itu. Gitu Ustaz ya, yang bisa kita lakukan di sini seperti itu. Sama seperti tadi menjaga semangat mereka. Ya. Untuk menjaga semangat mereka itu, ya kita berikan motivasi dalam konteks ini. Silakan bacaan benar. Silakan setoran hafalan ini, Agus benar, bacaannya bagus, setoran lancar, ya, baru boleh ke hafalan berikutnya. Agar terjaga. Jangan setoran ini enggak, ini baru, yang lama hilang, seperti itu kan itu. Surat An-Naziat hafal, An-Naba lupa. Nah, dengan semangat seperti itulah kita memberikan kepada santri itu bahwa mereka akhirnya dengan disampaikan terus-menerus. Kalau saya mengajarkan pada santri seperti itu, terus-terus pada ada anak-anak saya, karena saya langsung mengajarkan mereka, saya sampaikan bahwa jangan terburu-buru, jangan cepat-cepat. Yang penting mungkin bagus bacaannya, nanti istilahnya semangat mereka terus terjaga. Akhirnya apa? Ketika mereka, oh gitu ya Bi ya, oh gitu ya Ustadz ya, sehingga
bacaan mereka juga bagus, hafalan juga bagus, beriringan itu semuanya. Beriringan karena apa? Karena controlling langsung dari kita, yang kita berikan pemahaman terus. Bahwa menghafal tuh kita lanjutkan boleh, tapi bacaannya juga bagus. Gitu. Kenapa hafalan banyak, bacaan hafalan bagus, ataupun hafalan cepat-cepat, tapi ini nggak mungkin. Ini kita harus ulang-ulang. Nah ini terus berulang-ulang, akhirnya dengan pemahaman tersebut, santri-santri itu biasanya lebih menguatkan, lebih paham biasa seperti itu. Itu yang kita lakukan dengan usaha-usaha seperti itu. Alhamdulillah ada perubahan lah, signifikan lah pada santri tersebut. Allah. Baik, alhamdulillah. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita bersambung kepada acara berikutnya adalah doa. Para asatidz ustazan yang dimuliakan oleh Allah SWT, mari kita berdoa kepada Allah, semoga setiap doa-doa kita yang kita lantunkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah. Antal haqq wa wa'dukal haqq wa liqa'uka haqq wa jannatu haqq wa an-naru haqq. An-Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an hifdhan wa amalan. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Ya Allah, ya muqallibal qulub, bersihkan hati kami ya Allah agar senantiasa mudah berinteraksi dengan Al-Qur'an. Bersihkan hati kami ya Allah agar senantiasa berlama-lama dengan Al-Qur'an, membacanya, menghafalkannya, murojaahnya ya Allah. Istiqomahkan kami bersama Al-Qur'an ya Allah. Istiqomahkan kami bersama Al-Qur'an ila akhiri hayatina ya Allah, sampai akhir hayat hidup kami. Istiqomahkan kami bersama Al-Qur'an. Mudahkan lisan kami membacanya ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah, agar senantiasa mudah berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ya Allah ya Rabbana. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah warzuqna taubatan nasuha qabla maut. Allahumma ati nufusana ya Allah wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka hubba wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Rabbana taqabbal du'ana salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ja'al Qur'an hujjatan lana la tajal hujjatan alaina la hujjatan alaina ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadikan lisan kami lisan senantiasa basah dengan Al-Qur'an ya Allah. Istiqamah bersama Al-Qur'an ya Allah. Wafatkan kami bersama Al-Qur'an ya Allah. Bersihkan hati kami agar senantiasa hati kami, diri kami haus dengan Al-Qur'an, tidak pernah kenyang dengan Al-Qur'an. Ingin terus membacanya ya Allah. Hafalkannya ya Allah, ingin terus murojaahnya ya Allah, laila wa nahar, di malam hari maupun di siang hari, sebagaimana dicontohkan oleh kekasihmu Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohkan pula oleh para sahabat berlama-lama dan Al-Qur'an. Berikan kami rezeki berlama-lama dan Al-Qur'an ya Allah. Rabbana Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullahu khair kepada Al-Ustadz Heri Saparjan Mursi yang telah menyampaikan nasihat-nasihat taujih Qur'ani serta doanya untuk kita semua. Seperti yang beliau sampaikan, apapun cita-cita kita, apapun profesi kita, tetap dasarnya adalah Al-Quran. Barang siapa yang menghendaki Al-Quran, barang siapa yang menghendaki dunia, maka hendaknya ia perbanyak interaksi dengan Al-Quran. Barang siapa yang menghendaki akhirat, maka hendaknya ia memaksimalkan interaksinya dengan Al-Quran. Barang siapa yang menghendaki dunia dan akhirat, maka hendaknya ia memaksimalkan interaksinya dengan Al-Quran. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terkhusus mujahadah kita, kesungguhan kita, keistiqomahan kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Baik, Ustadz Ustazah yang dimuliakan oleh Allah, acara yang selanjutnya adalah penandatanganan MOU yang akan diwakili oleh Ustazah Lana Salikah Azharia selaku Direktur Taqiyah Belajar Quran dan Pak Rizki Pak Rizki. Alhamdulillah telah kita saksikan bersama penandatanganan MOU antara Pondok Quran dan Yayasan Taqwa Cerdas Kreatif. Harapannya dengan terjalinnya kerjasama ini bisa semakin merekatkan tali silaturahmi ukhuwah Islamiyah dalam dekapan dakwah bil Quran, memberikan manfaat serta dampak positif bagi kita semua. Dan tentunya semoga Allah karuniakan nikmat istiqomah menjadi keluarga Allah di bumi. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ustadz Ustazah yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara demi acara telah kita lalui bersama. Kami ucapkan jazakumullahu khair kepada Ustadz Ustazah dan seluruh peserta yang telah
mengikuti acara ini dengan tertib. Sebelum acara ini kita tutup, saya Sabit Haidir Muhammad selaku pembawa acara. Apabila dalam menghantarkan susunan acara ada kata-kata dan perbuatan yang kurang berkenan, kepada Allah kami mohon ampun dan kepada ustaz-ustazah kami mohon maaf. Mari kita tutup acara ini dengan bersama-sama membacakan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga ya monitoring apakah perlu penambahan atau bisa jadi nanti ada lingkaran-lingkaran baru lagi halaqah-halaqah Qur'annya seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi berkah untuk kita semua. Nah, ini Ustaz Dede, Ustazah Anggit, dua-duanya sudah menikah dengan pasangan masing-masing. Mudah-mudahan ya, tapi mudah-mudahan bisa bersama kita semuanya ya. Itu saja mungkin Ustaz Dede, Ustazah Anggit, alhamdulillah dua-duanya sudah punya sanad juga. Insya Allah menguatkan kita semuanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau refill silakan.